Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sehat semua hari ini. Ya, ada yang sakit? Ya, alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa yang tidak hadir? Dafa. Dafa kenapa tidak hadir ya? Selain Dafa siapa hari ini yang tidak hadir? Caca, Bu. Ada Caca. Caca masih sakit ya? Iya. Oke. Ya berarti Dafa dan Caca. Semoga kita doakan ya. Oh ada siapa? Amanda sama Naura. Sakit juga? Oh belum ada keterangan ya. Nanti buat coba konfirmasi dulu sama orang tuanya. Kita doakan teman kita yang sakit hari ini semoga lekas sembuh. Ya tadi kita sudah berdoa. Ya, hari ini Ibu akan sampaikan dulu kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, hari ini kita agak sedikit santai karena Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan untuk keyakinan yang akan kita terapkan di kelas 10.2 ini. Ya, tujuannya apa untuk kesepakatan keyakinan ini? Supaya nanti tercipta suasana kelas yang kita impikan. Yang diimpikan apa? Pastinya kita ingin mengharapkan suasana kelas 10.2 ini nanti nyaman, bersih, kondusif, sehingga kalian kerasan di kelas ini. Kalau kalian sudah kerasan, otomatis kalian bisa menerima materi pembelajaran dengan baik dan maksimal. Ya, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan-peraturannya nih ya. Kalian ingin membuat peraturan-peraturan apa ini ya yang ingin diterapkan di kelas 10.2 ini. Nah, silakan Ibu sudah sediakan kertas sticky yang mau memberikan pendapatnya boleh nanti maju ke depan. Ya, siapapun yang ada di sini ya berhak menyuarakan pendapatnya. Ya, oke, yang mau memberikan pendapatnya silakan maju ke depan. Ini kertas stikinya Ibu sudah siap. Ya, boleh siapapun boleh menyuarakan pendapatnya. Yuk, silakan. Ya. Oh ya, sebelum membuat peraturan, perlu diketahui bahwa peraturan ini nanti siapa yang akan melaksanakannya? Semua warga di kelas ini siapa saja ya? Siswa-siswi kelas 10.2. Apakah hanya siswa-siswi saja? Tidak. Oh tidak ya, tapi di sini dua juga harus menerapkannya. Jadi baratnya ini seperti kontrak ya, kontrak belajar kita selama nanti kita melaksanakan pembelajaran ya sampai kalian lulus dari SMA Negeri 2. Ya, langsung saja untuk efisiensi waktu silakan yang memberikan pendapatnya. Ya, silakan maju ke depan. Ayo. Lukis punya pendapatnya silakan ditulis. Oke, yang lainnya boleh Suci silakan ditulis. Damar. Oke. Ya, terima kasih Iqbal. Ayo, Nesa. Damar. Oscar. Ya, tidak boleh sama ya. Nanti kalau yang sudah dituliskan sama teman kalian berarti harus beda. Oke, silakan kalian tuliskan pendapat kalian. Ya, peraturan apa saja yang harus diterapkan di kelas 10.2 ini. Silakan ditulis di tempel. Oke. masih belum menyuarakan pendapatnya. Adrian?
luar biasa kalian 10 ini ya. Oke, ayo yang mau memberikan pendapatnya lagi. Akila. Oke. Ada lagi? Sudah? Sudah? Ini coba ya Ibu bacakan ya. Yang pertama, nah ini tadi dilarang menyontek. Siapa tadi yang berikan pendapatnya ini? Ya, ya. Apa yang setuju dilarang menyontek? Setuju. Berikutnya dilarang berkelahi. Setuju? Setuju. Berikutnya selalu fokus dan konsentrasi saat jam pembelajaran. Setuju? Setuju. Oke, sip. Berikutnya dilarang mengejek atau mengolok-olok teman. Setuju? Setuju. Dilarang membuang sampah sembarangan. Setuju. Oke, berikutnya tidak berteriak atau berbicara terlalu keras saat pembelajaran berlangsung. Setuju? Oke. Dilarang tidur pada saat jam pembelajaran. Setuju. Setuju? Setuju? Setuju ya. Ini demi ya kalian juga. Kalau kalian tidur kan nanti kalian ketinggalan ya. Oke. Berikutnya dilarang merusak sarana dan prasarana kelas. Wah, siapa tadi yang berikan ini? Dilarang merusak sarana dan prasarana kelas. Wah, luar biasa idenya Akila. Setuju? Setuju. Ada yang ingin ditambahkan untuk peraturannya? Sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke. Nah, dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat ini, kan masih ada tuh tadi yang kalimat-kalimat negatifnya. Kan nggak enak ya kalau kita dengar ada kalimat-kalimat negatif. Coba sekarang kita ubah dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, mulai dari dilarang menyontek. Nah, kalimat positifnya ini apa ya? Ya, yang memberikan pendapatnya silakan maju ke depan. Ya, berikutnya dilarang berkelahi. Ayo, kalimat positifnya apa? Yuk, yang mau maju silakan. Yang belum tadi yang berikan pendapatnya, yang belum. Dedi. Oke, ayo. Ya, silakan. Nafis. Sudah ya, tapi awas. Rasya Bu, Ayo kita. Ya, Rimbi. Ayo Rimbi. Ya, diubah dalam bentuk kalimat positif ya. Ya. Rashid, ayo Rashid. Ya. Ayo yang masih belum memberikan pendapatnya. Ya, Karim. Idela ya. Isya, ayo. Boleh. Aisyah. Ayo yang masih belum. Faris belum berikan pendapatnya dia. Ayo Faris. Aisyah. Ayo, ya, karena kita hanya 1 jam pembelajaran saja gini ya. Yang belum berikan pendapatnya ya. Aisyah. Faris, Rashid. Fezi belum Fezi. Ya, diubah dalam bentuk kalimat positif. Aisyah. Bisa. Aisyah dari tadi malam. Kenapa harus malu? Kumpul, Pak. Ajeng mau lagi. Ya. Tor. Enak apa? Ya, tinggal dilarang berkelahi. Ayo, kalimat positifnya apa ini ya? Ayo, let's go. Ayo.
lagi. Ayo, satu lagi Fadil. Ayo Fadil. Ada lagi. Tinggal dilarang merusak sarana dan prasarana. Berarti bagi kalimat positifnya. Terus berikutnya dilarang mengejek atau menolak teman. Yuk, yang masih belum memberikan pendapatnya. Baik. Bisa malu-malu. Bisa cari konflik. Oh iya. Sudah. Dilarang mengejek atau menolak teman. Ayo masih belum. Dilarang mengejek atau menolak teman. Ayo. Sudah, puaskan? Ya. Oke, kalian sudah memberikan pendapatnya. Ya, coba yang pertama dilarang menyontek. Sepakat ini kalau kita ubah menjadi mengandalkan pengetahuan dan usaha diri sendiri. Sepakat? Dilarang berkelahi kita ubah menjadi menjaga kerukunan dan kedamaian antar teman. Sepakat? Oke, selalu fokus dan konsentrasi saat jam pembelajaran. Tidak memainkan HP saat pembelajaran. Sepakat? Dilarang mengejek atau menyontek kita ubah jadi mendukung dan menghormati orang lain. Sepakat? Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah jadi membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Oke. Tidak berteriak atau berbicara terlalu keras saat pembelajaran berlangsung. Kita ubah jadi konsentrasi saat jam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Ya. Dan berikutnya dilarang tidur saat jam pembelajaran, diganti dengan selalu fokus saat pembelajaran. Sepakat? Berikutnya lagi terakhir dilarang merusak sarana dan prasarana. Kita ubah jadi perawat sarana dan prasarana kelas. Sepakat? Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Tidak ya, sudah cukup? Ya, oke. Nah, kita sudah ubah jadi kalimat positif. Sekarang peraturan-peraturan yang kita sudah sepakati ini kita ubah dalam bentuk keyakinan. Kenapa dari peraturan kok harus diubah dalam keyakinan? Seperti yang sudah gue sampaikan tadi. Kalau peraturan kan kayak identik dengan ketidaknyamanan, identik dengan kata diatur. Nah, supaya kalian menjalaninya dengan senang, kalian juga tertimbul motivasi intrinsik dari diri kalian. Kalian menyadari itu satu hal yang benar-benar memang baik. Nah, kita ubah dalam bentuk keyakinan. Yuk, ya, mulai yang pertama ini yang tadi ya, mengandalkan pengetahuan dan usaha diri sendiri. Keyakinannya apa ini ya? Ayo bersama-sama aja ya. Apa ini bentuk keyakinannya? Ayo beneran. Apa? Kejujuran. Sepakat? Sepakat. Oke, berikutnya yang menjaga kerukunan dan kedamaian antar teman. Apa ini ya bentuknya? Bentuk keyakinannya? Apa? Toleransi. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Toleransi. Boleh ditambahkan selain toleransi? Kekeluargaan. Kekeluargaan boleh. Berikutnya, yang tidak memainkan HP saat pembelajaran. Disiplin. Apa ini ya bentuk keyakinannya? Disiplin. Disiplin, luar biasa. Ya, berikutnya, apa ini? Mendukung dan menghormati orang lain. Apa ini bentuk keyakinannya? Mendukung dan menghormati orang lain.
bisa menghargai orang lain. Ya, menghargai atau rasa hormat ya. Ya. Boleh rasa hormat. Berikutnya, ini membuang sampah pada tempatnya. Apa ini bentuk keyakinannya? Kebersihan. Baca dulu. Berikutnya konsentrasi saat jam pembelajaran. Apa ini ya bentuk keyakinannya? Apa ini konsentrasi saat jam pembelajaran? Apa Nafis? Kewajiban. Apa ya? Fokusan. Konsentrasi saat jam pembelajaran. Apa bentuk keyakinannya? Fokusan. Apa? Kewajiban seorang belajar. Ketertiban. Ketertiban. Konsentrasi saat jam pembelajaran boleh. Ketertiban ya. Ketertiban. Berikutnya lagi, ya, selalu fokus saat pembelajaran. Apa keyakinannya? Selalu fokus saat jam pembelajaran. Apa bentuk keyakinannya? Apa? Disiplin. Sudah ya disiplin tadi ya? Sudah termasuk disiplin ya? Ya. Oke, boleh. Berarti sudah terwakili. Berikutnya merawat sarana dan prasarana kelas. Apa itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab atau bertanggung jawab ya. Oke, luar biasa. Berarti ada 7 ya yang sudah kita sepakati keyakinan kelas ini. Ibu bacakan sekali lagi, berarti seluruh warga di kelas 10 ini harus ya menerapkan kejujuran, ya, toleransi dan kekeluargaan, kemudian disiplin, rasa hormat terhadap orang lain, baik guru maupun teman, kemudian menanamkan kebersihan, ketertiban dan bertanggung jawab. Sudah cukup? Ya, alhamdulillah. Ini ya yang kita sepakati. Ya, Ibu harapkan setelah kita buat kesepakatan ini, kalian bisa melaksanakan ini ya atas inisiatif kesadaran diri kalian. Ya, bahwa ini adalah sifat-sifat positif yang memang perlu kita wujudkan agar tercipta suasana kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kemudian kondusif, dan kalian bisa menerima materi pembelajaran dengan optimal dan baik. Nah, oke, nanti sesi selanjutnya adalah membuat tabel T, tabel Y, dan peran guru dan peran murid. Namun karena kita keterbatasan waktu hari ini, itu kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang tanyakan? Sudah? Ya, nanti Bu harapkan setelah kita sudah sepakati ini, ya kalian nanti apa ya di dokumentasi, ya kalian ketik kemudian ditempel di depan kelas kita supaya kita selalu saling mengingatkan, ingat selalu bahwa kesepakatan keyakinan di kelas kedua ini seperti ini. Itu ya, jadi saya minta tolong Suci, nanti tolong didokumentasikan, ya kemudian kamu print, ditempel di depannya. Ya, ada yang tanyakan? Sudah cukup? Ya, terima kasih ya atas waktunya yang luar biasa ini. Ya, semoga kalian bisa menerapkan ini ya dengan baik. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang dan bersemangat setelah mengikuti komitmen kelas yang dibuat oleh Bu Luna. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting dibuat antar siswa dan guru agar tercipta kelas yang nyaman dan kita merasa kerasan. Dan tentunya kita merasa happy. Saya Suci, saya sangat senang dan excited sekali. Menurut saya, nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas ini sangatlah penting agar saya dan teman-teman saya lebih bisa disiplin lagi, memiliki kemandirian dan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih Bu Luha. Saya Tamar, saya senang diajak membuat keyakinan-keyakinan dengan Bu Luha. Menurut saya itu penting karena kita menjadi bertanggung jawab dan kelas menjadi bersih, nyaman, dan kita bisa belajar dan menyerap ilmu lebih baik lagi.
Saya Al-Guru, saya sangat senang bisa dilibatkan dalam membuat kegiatan kelas bersama Bu Lurah. Menurut saya ini penting agar kita bisa lebih mandiri dan bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diskusi kali ini, yang mana ini merupakan salah satu rangkaian tugas saya dalam pendidikan program guru penggerak, yaitu melakukan kegiatan aksi nyata yang merupakan tahap akhir dari penyelesaian modul 1.4. Nah, salah satu tugas kegiatan aksi nyata kali ini saya harus melakukan kegiatan pengimbasan materi yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, dan kebetulan saat ini saya sudah menyelesaikan satu modul ya selama 3 bulan ini. Di modul 1 ada 4 modul yang saya dapatkan. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi misi yang kemarin saya sudah berdiskusi dengan panjenengan, dan yang terakhir ini adalah budaya positif. Nah, di sini mari Bapak Ibu di forum ini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif untuk sekolah kita yang tercinta, yaitu SMA Negeri 2 Surabaya. Baiklah. Untuk efisiensi waktu, di sini saya kenalkan dulu konsep utama materi terkait dengan budaya positif. Ada 7 materi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir nanti adalah penerapan segitiga restitusi. Ini adalah konsep penting nih Bapak Ibu yang dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kita nanti akan ulas satu persatu. Barangkali Bapak Ibu sudah banyak belajar, sudah lebih berpengalaman daripada saya. Nanti kita berdiskusi bersama, sharing bersama nih. Nyuwun sewu, saya juga masih proses belajar. Jadi jikalau nanti ada salah kata, saya mohon untuk dibimbing seperti itu. Jadi kita di sini forum kita adalah diskusi, saling sharing best practice panjenengan dan saya dari pelajaran yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Saya mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apalagi sekolah kita juga sudah menggunakan kurikulum merdeka nih. Jadi kita koreksi bersama, kita melakukan refleksi yang mungkin biasanya kita ketika mengajar di kelas itu masih sering menyamaratakan pembelajaran. Jadi kita lebih identik menggunakan pembelajaran klasikal. Padahal setiap murid dari kita itu memiliki perbedaan. Mereka memiliki perbedaan kemampuannya, gaya belajarnya, kemudian dalam kemampuan untuk menyerap materinya juga berbeda. Memiliki perbedaan dalam kesiapan menerima materi. Seperti itu nih. Ini adalah perubahan paradigma belajar yang baru. Jadi lebih menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Nanti di waktu yang khusus kita nanti diskusi bareng lagi nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah disiplin positif. Ini adalah topik yang paling menarik kalau menurut saya. Karena untuk mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan, di sini materi disiplin positif merupakan unsur utamanya ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sangat tertarik dengan topik ini, karena pastinya kita beranggapan bahwa murid kita ketika bisa disiplin, kita yakin bahwa mereka bisa belajar dengan maksimal. Seperti itu. Dan saya pribadi sebagai guru, menurut saya mendisiplinkan anak ini merupakan pekerjaan yang paling menantang di antara
antara pekerjaan semua guru. Betul, Ji? Ya. Nah, di sini saya coba ingin tahu pendapatnya dari Bapak Ibu. Yang pertama dulu nih. Sebelum masuk di pertanyaan yang di layar, saya berikan pertanyaan dulu. Pemantiknya adalah, menurut Bapak Ibu bagaimana cara membuat murid kita disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Guru, kepala sekolah, kemudian orang tua atau wali murid, atau murid itu sendiri? Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilakan. Cek. Menurut saya semua stakeholder yang ada di sekolah itu wajib turut serta dalam mendisiplinkan anak. Nah, tetapi orang tua juga harus mempunyai peran, karena kan anak pendidikan itu didapat dari sekolah dan juga dari lingkungan. Kemudian yang motivasi dari anak itu sendiri juga diperlukan, karena kalau misalnya faktornya hanya dari eksternal saja tapi di internalnya itu tidak ada keinginan untuk disiplin, ya tetap aja tidak bisa disiplin anak tersebut. Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Barangkali ada pendapat yang lain, monggo. Sudah nih. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Pertanyaan pemantik yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nggih, monggo Pak Sahabat. Jadi pertama itu, kemudian hukuman dapat bikin anak yang jelas kan ya, kemudian hukuman. Tetapi kita harus perlu adanya kesepakatan dengan murid itu dulu. Kemudian orang tua juga tahu, ya kan. Nah, kalau dia melanggar namanya peraturan, nanti ada sanksinya. Itu juga tertulis semua, sehingga guru tidak ragu-ragu untuk memberi hukuman yang positif untuk siswa yang melanggar itu. Sebenarnya tata tertib supaya disiplin. Kita buat tata tertib yang jelas dulu, kemudian kita sosialisasikan dengan siswa sendiri, guru, dan semuanya supaya tahu, supaya nggak salah dalam kita menangani atau memberi sanksi. Jadi jelas, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Berarti intinya ada komunikasi nih Bapak Ibu dan kesepakatan antara murid dan guru itu. Terima kasih Pak Selamat. Berikutnya pertanyaan pemantiknya adalah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo Pak Agus atau Pak Mahesa Putri, monggo. Gimana Bunda? Bisa meningkatkan ya. Oke. Ada pendapat lagi? Oke, terima kasih Putri pendapatnya. Oke, sebentar nih, saya lanjutkan pertanyaan pemantik berikutnya lagi. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, kalau tadi hukuman, sekarang memberikan reward atau penghargaan, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Oh, Bu Rahma. Kira-kira untuk memberi penghargaan itu bisa penghargaan atau reward bagi siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya ketika nilai dari siswa itu kurang,
terus kita kasih motivasi, terus kita kasih reward, nah siswa itu akan semangat, belajarnya akan meningkat dengan seiring dengan reward yang kita berikan, dan otomatis itu juga memicu siswa-siswa lain untuk lebih giat dalam belajar. Saya kira itu, mungkin ada yang lain. Terima kasih atas jawabannya Bu Rahma. Kita bahas bersama ya Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan tadi. Nah, jadi saya jelaskan dulu mengenai disiplin. Ya, disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kebanyakan dari kita itu mengaitkan disiplin itu dengan suatu peraturan, benar ya? Bahkan ada yang dikaitkan dengan aturan, kemudian hukuman, bahkan itu seperti itu. Jadi lebih identik kayak diatur. Sehingga kata-kata disiplin itu anak-anak langsung biasanya diatur seperti itu. Nah, di sini padahal sesungguhnya itu berbeda ya. Kalau belajar disiplin itu harusnya tidak harus memberikan sebuah hukuman. Justru ini adalah salah satu opsi yang terakhir atau bahkan tidak perlu kita lakukan. Karena memberikan hukuman dan memberikan penghargaan ini adalah motivasi eksternal. Jadi di sini yang kita bahas di sini itu adalah bagaimana kita mewujudkan disiplin positif itu dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Bahkan di sini saya juga baru sadar nih, jadi baru berefleksi dari apa yang sudah saya lakukan. Saya sering memberikan reward ke siswa saya, namun ternyata itu justru ya bisa mematikan motivasi intrinsik dari dia sendiri. Seperti itu. Karena ada 3 alasan ya motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu. Ada 3. Di sini adalah yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia yakini. Nah, dari 3 motivasi ini, kalau yang motivasi 1 dan 2 tadi memberikan hukuman dan penghargaan, ini merupakan 2 hal yang sifatnya adalah ekstrinsik. Kalau seandainya kita memberikan reward terus, maka anak itu akan menjadi bergantung. Dan bahkan mungkin itu bisa menyebabkan kecemburuan atau merasa dihukum oleh penghargaan. Saya mendengar kata dihukum oleh penghargaan ya dari guru penggerak ini. Jadi ketika kita biasa memberikan penghargaan, maka anak yang tidak memberikan reward, misalkan kita berikan ranking 1 untuk penghargaan, kita berikan reward, maka anak yang ranking 2 itu dia akan merasa dihukum. Ya, dia merasa kecewa. Ya, seperti itu. Dan ini juga bisa menimbulkan dampak yang buruk adalah kecemburuan. Seperti itu. Jadi sebenarnya 2 hal ini ya, hukuman dan penghargaan tadi itu sedikit demi sedikit harus kita biasa hindari ya. Kita tumbuhkan bagaimana anak ini timbul motivasi intrinsik dari dia sendiri seperti itu. Berikutnya lagi ada yang ini pertama ya. Pertama. Ini kan pakai teori yang sama. Teori nama konstruktivisme itu sangat berkembang nanti akhir dipakai dasar stimulus respon nih Pak Jun. Ya, itu kan teori kayak teori Pavlov itu loh. Kan teorinya di binatang dulu kan. Supaya patuh kan. Kalau nggak terus dipukul atau apa, itu kan sudah nggak dipakai secara teori konstruktif itu dipakai di pembelajaran sekarang. Betul. Nah, apakah salah? Tidak juga. Mungkin kita benar-benar memilih dalam kurun waktu tertentu saja. Kita harus pakai durasi, pakai hukuman dan reward. Apa salah? Ya kita salah tidaknya kita lihat waktu, lihat kondisi, lihat itu. Tidak masalah menurut saya. Apakah langsung pakai yang itu? Ya pakai teori enggak? Yang kenapa tidak bisa setiap orang itu langsung pada
yang dimaksud itu kalau dia tidak paham dulu, pakai istilahnya Pak Selamat, dia malah sepakat. Kalau enggak, tidak akan bisa diterima yang teorinya Bu Masukkan tadi. Jadi kalau menurut saya itu masih bisa dipakai eksternal itu, tapi dalam melihat situasi dan kondisi. Kemudian nomor 2, saya mungkin nomor 2. Nomor 1, 2 itu tentang disiplin, tapi nomor 3 itu tentang motivasi belajar. Apa ini dibedakan? Tapi kalau udah juri lebih disiplin, harusnya nomor 3 itu juga harusnya satu referensi kira-kira atau apa? Mungkin ada penjelasan kalau itu nomor 3 dinyatakan sebagai motivasi belajar. Terima kasih Pak Sun untuk pendapatnya. Memang di sini 2 hal yang motivasi saya sampaikan tadi Pak Sun untuk ini penghargaan dan hukuman ini memang bisa mengubah perilaku seseorang, namun ini sifatnya hanya sementara nih. Jadi kalau dalam jangka waktu yang lama, ketika anak ini tidak memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, maka dia akan kembali seperti itu. Jadi yang saya pelajari seperti itu Mas. Dalam durasi tertentu untuk awal-awal mungkin situasi atau kondisi tidak nanti misalnya dipakai untuk model yang nakal. Oke, nanti ada topik sendiri lagi Bapak setelah ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mana nilai-nilai ini bersifat universal lintas bangsa, agama maupun latar belakang seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia di kurikulum Merdeka ini kan tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi nih Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja deh? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar, kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berkebinekaan global dan bergotong royong. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal nih Bapak Ibu. Semua lintas bangsa, semua lintas agama meyakini ini adalah nilai-nilai sifat positif yang baik untuk manusia. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa di sini keyakinan kelas? Kesepakatan antara semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Nah, keyakinan kelas di sini lebih sifatnya adalah abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal tadi yang mana senantiasa dibuat dalam bentuk kata positif. Nah, keyakinan ini juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dihafal dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet ya. Jadi kita itu coba biasakan dari peraturan-peraturan. Kalau peraturan tadi sudah saya sebutkan lebih terkesannya itu diatur. Kemudian anak itu identiknya tidak nyaman ya, jadinya tidak nyaman. Kemudian ada hukumannya seperti itu dan ada rewardnya. Nah, kita mulai coba ubah menjadi keyakinan gitu Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya malas di kelas 22, saya coba praktekkan ini. Jadi anak-anak alhamdulillah juga antusiasmenya luar biasa karena selama ini mungkin yang lengah dari saya tidak pernah menggunakan ini di awal pembelajaran atau ketika kenal pertama kali dengan anak-anak. Jadi ini perlu ibaratnya kayak kontrak belajar kita selama anak itu bersama kita di SMA 2 seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menyusun peraturan-peraturannya dulu, kemudian saya bawa untuk menuju ke kalimat positif, terus saya bentuk menjadi satu bentuk keyakinan. Kemudian saya suruh anak-anak untuk menempel di depan, harapannya itu selalu ingat dan saling mengingatkan. Dan yang pasti di sini keyakinan kelas Bapak Ibu tidak hanya dilaksanakan oleh siswa saja, namun oleh seluruh warga termasuk guru itu juga. Karena ini namanya kesepakatan ya, jadi tidak sepihak
hanya berlaku untuk siswa saja, namun gurunya juga. Seperti itu. Ini nggak ada komentar. Oke, monggo kalau Pak Sun mau berkomentar mengenai apa nih? Yang keyakinan kelas kita Bapak. Beri contoh lah apa? Nah, peraturan kelasnya kemarin saya yang pertama itu meminta anak untuk membuat peraturan-peraturannya Bapak yang mau diterapkan di kelas 10-2. Anak-anak saya kasih kertas tiki, kemudian mereka maju ke depan menuliskan, misalkan dilarang membuat gaduh saat pembelajaran, dilarang menyontek, dilarang membuang sampah sembarangan, misalkan dilarang menggunakan gadget saat pembelajaran. Jadi mereka maju ke depan untuk membuat peraturan-peraturannya dulu. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Surabaya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diskusi kali ini, yang mana ini merupakan salah satu rangkaian tugas saya dalam pendidikan program guru penggerak, yaitu melakukan kegiatan aksi nyata yang merupakan tahap akhir dari penyelesaian modul 1.4. Nah, salah satu tugas kegiatan aksi nyata kali ini saya harus melakukan kegiatan pengimbasan materi. Kemudian ada anak-anak yang menuliskan dilarang merusak sarana prasarana kelas, seperti itu. Kemudian saya bawa ke kalimat positif menjadi merawat sarana prasarana kelas. Kemudian yang ketiga keyakinannya mereka menuliskan bentuk tanggung jawab, seperti itu Pak Sun. Contohnya. Keyakinannya di mana? Apa dalam bentuk kata? Enggak. Kata positif tadi Pak yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan. Kalau disebut peraturan sama sih, cuma bedanya. Lebih diringkas saja. Positif. Betul. Dilarang menjadi larangan. Jangan menjadi buat-buatan. Itu ada import dengan peraturan. Iya Bapak, cuma kalau peraturan itu kan selama ini lebih identik sepihak. Sepihak hanya guru yang membuat. Namun kita jarang melibatkan siswa untuk mengisi itu gitu loh Pak Sun. Nah, bedanya dengan keyakinan di sini itu anak-anak Pak Sun yang membuatnya. Seperti itu ya, atas dasar bimbingan kita sih Bapak, seperti itu. Jadi bedanya di situ Pak Sun, kalau peraturan itu kan kita kadang sepihak. Anak setuju nggak setuju ya kita buat seperti ini. Kalau nggak melakukannya maka kita berikan konsekuensi, seperti itu Pak Sun. Kalau melakukannya diberikan reward gitu. Nah kalau keyakinan ini terima kasih Putri. Jadi kesepakatannya ya kesepakatannya dalam bentuk membuat keyakinan gini Bunda maksudnya. Bagaimana Pak Selamat sebentar nih, satu-satu dulu. Pak Selamat dulu monggo. Ini kan keyakinan atau kesepakatan tadi. Ada siswa yang kalau itu kan melanggar itu ada karena membawa apa tapi nggak membawa apa saya. Kemudian apakah ada bentuk sanksinya? Kalau di keyakinan ini sebenarnya memang tidak ada sanksi Bapak atau rewardnya, karena ini suatu bentuk kesepakatan. Ini harapannya timbul ya tadi motivasi intrinsik dari dia bahwa ini meyakini memang benar seperti itu. Tidak ada kalau konsekuensi dan rewardnya kalau keyakinan di sini. Yang berdasarkan saya pelajari di Bapak Ibu. Ya kalau di lapangan nanti tidak seperti yang kita harapkan. Ya nanti nanti direstitusi Bapak. Nanti ada topik lagi nih. Bagaimana ketika anak ini dia tidak melaksanakan keyakinan atau melanggar. Nanti ada topik di belakang Bapak nih. Nanti kita restitusi seperti itu. Kayak gini Bu, ini tambahan aja itu berkasih ya. Terima kasih. Saya dulu pernah ikut bintek ya, apa itu. Benar, Putri itu mengatakan peraturan itu sepihak. Tak bisa dibangkai peraturan ya. Itu gini, tapi kita bisa memkondisikan begini.
ada dulu yang merasa terima itu sekolah itu punya otoritas membuat peraturan. Kenapa buat untuk segenap warga sekolah? Kalau coba bayangkan, kalau dibiarkan orang dari dewi apa yang terjadi? Oh ya sekolahnya kan? Nah, tetap bahwa peraturan itu dibuat sekian. Tapi saya bisa membagikan di sini bahwa di situ saya dapat informasi bahwa ada peraturan yang sekolah yang harus kita update semua. Tapi ada di kelas kita masing-masing itu ada yang namanya rule. Rule itu adalah kesepakatan di kelas itu boleh. Rule ini dibuat oleh guru dan siswa di kelas itu. Siswa secara teknisnya. Rule ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Tapi jelas-jelas tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah itu ya, ini namanya rule. Kalau saya tidak masih namanya rule. Peraturan tetap setia dari sekolah nggak bisa peraturan dibiarkan hukum apa. Nah, itu tadi Bu, kalau mau di apa? Sekarang mungkin itu ya. Ini kita Ya Bunda, saya juga baru pertama dengar keyakinan ini loh bro. Gimana gitu kan masih belum familiar juga sama sebelumnya dengan terima kasih Pak Sundawa, Pak Selamat, Putri Purnama. Sudah nih. Berikutnya kita beralih ke kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Jadi di sini segala sesuatu yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di mana seluruh tindakan kita yang kita lakukan ini memiliki suatu tujuan atau motif tertentu. Ya, yang pada dasarnya adalah usahanya memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, saya ulas persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis nih Bapak Ibu. Yang contohnya seperti kesehatan, rumah, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan kebutuhan secara psikologis. Ini meliputi rasa diterima, kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, kemudian bisa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memiliki kemampuan, diakui, didengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini berkaitan dengan kemandirian, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan humor atau tertawa, kesenangan, bermain seperti itu. Nah, di sini dengan kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar dari murid kita, ini harapannya kita bisa mampu menciptakan suasana pembelajaran yang positif, yang aman, nyaman, dan bikin anak-anak betah di kelas nih Bapak Ibu. Dan satu lagi yang terpenting, kita bisa tahu ketika anak melakukan suatu pelanggaran disiplin, ketika ini dia ada benturan antara keinginannya memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian terbentur dengan aturan, maka kita bisa tahu ya alasannya, kita bisa menggali kebutuhannya apa dia melakukannya itu. Nah, ketika kita tahu alasan atau motif dia melakukan pelanggaran disiplin itu, maka kita bisa menemukan solusi yang terbaik ya dari siswa tersebut ya dengan mengetahui kebutuhan dasarnya seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah topik yang paling menarik di sini adalah posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru gitu Bapak Ibu. Nah, ini sangat relate banget dengan kita ya. Yang pertama ini saya ulas satu persatu adalah tipe guru penghukum ya. Jadi ini seorang guru penghukum ini biasanya menghukum dengan hukuman fisik atau menghukum dengan hukuman verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum
Di sini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memiliki sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid pembelajaran ini berhasil, yaitu cara dia seperti itu. Nah, ini kita coba guys, kalau misalkan ada siswa kita yang misalkan melakukan pelanggaran disiplin tidak menggunakan atribut. Nah, tipe guru penghukum ini biasanya dia menggunakan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya, kalau tidak kalian berkeliling lapangan sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan, maka copot sepatu kamu. Nah, seperti ini biasanya senjata yang digunakan oleh guru dengan tipe penghukum menggunakan data. Ya Bapak Ibu, dia selalu menggunakan data, kemudian perhitungan atau catatan yang digunakan sebagai bukti ya atas perilaku seseorang. Nah, dia biasanya menggunakan kata-kata peraturannya apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, alhasil di sini ketika kita menggunakan peran posisi kontrol, murid bisa mengetahui konsekuensi yang dijalankan. Kemudian dia tapi lebih menitikkan pada reward ataupun hukuman untuk dirinya, seperti itu. Kemudian posisi yang paling ideal di sini yaitu posisi manajer. Ya, di mana posisi ini yang guru berbuat sesuatu dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Kemudian dia juga mendukung murid agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, alhasilnya kita menggunakan peran posisi manajer di sini, maka murid kita akan mandiri dan bertanggung jawab. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia akan merasa merdeka, seperti itu nih. Nah, dari 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan, ya, ketika berinteraksi dengan murid, kira-kira Bapak Ibu guru lebih banyak memainkan peran yang mana nih di sini? Monggo yang mau ini ya, mau berbagi, Pak Selamat, monggo. Ya, saya sering mempraktekkan dengan anak-anak. Anak-anak ada yang main HP, kemudian di kelas. Saya tidak pernah memarahi. Itu tidak saya lakukan. Kamu kenapa kok tidur aja di rumah? Apa ngantuk, apa capek, apa? Kalau kamu nggak bisa ikut pelajaran saya, silakan saya izinkan ke UKS untuk istirahat. Nanti kalau sudah bisa baru masuk lagi. Tetapi anak itu tidak mau melakukan, maka sudah saya motivasi kan. Seperti itu, saya nggak pernah marah. Kamu kerjakan tugas aku nanti untuk kebutuhan diri kamu. Kalau kamu nggak butuhkan ya nggak apa-apa. Tapi dia tidak kosong kan. Bagaimana itu termasuk saya apa? Anda nggak kan? Kira-kira dari ceritanya Pak Selamat nih. Nah, kalau kita teliti bersama ini berarti Pak Selamat sudah memainkan posisi pemantau. Pak Mahesa, pemantau. Apakah secara langsung Pak Selamat sudah melakukan restitusi, Bapak Ibu? Memainkan peran manajer? Belum tahu ya? Manajer belum? Tadi sudah diberikan ini enggak? Siswanya tadi untuk solusi penyelesaian belum gitu? Oh belum ya? Berarti pemantau. Oke, setuju nih Pak Selamat, berarti posisinya masih di pemantau. Barangkali Bapak Ibu mau berbagi lagi, kita bisa. Belum lanjut itu masih. Tapi kan pesan saya. Oh belum juga. Kalau kamu ingin menyelesaikan, kalau di kelas itu kamu nyimak, kemudian kamu tulis sudah selesai tugasnya. Itu aja. Atau kalau di rumah bagi waktu, jangan dolan aja, jangan langsung nafsu. Kalau nggak bisa tanya, bisa disolusikan. Tapi tergantung anaknya, jangan merubah karakternya dulu itu yang susah. Terima kasih Pak Selamat sudah share pengalamannya. Pak Andoko yang belum bersuara hari ini. Monggo Pak Andoko. Pak Andoko kira-kira lebih memainkan posisi apa ini? Pak Andoko juga tim tatip kan juga ini.
Kemudian kakak pembina pramuka juga. Nah, seperti apa ini Pak Andoko? Ya, kalau saya sih cenderung pernah melakukan semuanya. Baik menghukum, sebenarnya kan perlu juga kita menelaah ini tipe seperti apa yang posisikan tadi ya dikerja dulu atau melakukan secara jadi kalau saya pengalaman kemarin maka terkait dengan posisi peserta didik yang tidak mengikuti orang ada semacam sinyalnya bullying bullying ibaratnya kan ketika anak tersebut tidak mengikuti pramuka kemudian sembunyi dia dipanggil untuk menghadap ke depan kan dilihat oleh teman-temannya yang mengikuti pramuka sehingga ada malu tersembunyi dan saya melakukan dibuat dari rombongan mereka dengan hal tersebut. Jadi saya tanyakan kenapa alasannya, kemudian kira-kira apa yang mau kalian lakukan ini salah atau enggak? Karena di situ saya sudah mencoba membuat mereka bersalah. Kan saya bisa, saya pernah melakukan ini. Kemudian untuk punishment-nya, saya di sini meminta mereka untuk meminta maaf kepada orang tua mereka dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh orang tua tanpa bermaksud mempermalukan mereka karena mereka memang izin untuk orang tua adalah untuk mereka sebagai manajer seperti itu. Kemudian tapi kalau untuk sebagai penghukum sudah membuat mereka bersalah juga sudah di posisi teman karena saya belum terlalu akrab dengan mereka karena memang saya belum mengajar di kelas 10 saya juga jadi seperti itu jadi dua posisi sudah saya terapkan kemarin sebagai membuat mereka bersalah dan sebagai Terima kasih Pak Andoko sudah berbagi pengalamannya. Nah, kayaknya ini gimana, kalau Pak? tidak mengikuti semua tipe tadi mungkin pada posisi terakhir posisi mana itu ya? Ini nanti yang jadi goyang. Melakukan menghukum tadi jumlah itu. Ya, nanti kita bahas di restitusi Pak. Diawasi. Jadi guru itu harus memposisikan pada posisi tadi. Diawasi ya dihukum jadi itu kan. Ada semua model mungkin bisa kita terapkan lihat benar Pak ada tadi lihat juga anaknya kan memang posisi terakhir kayaknya posisi anak itu mana juga nah langsung ini poin ini dia kan diubah bos kalau pun salah enggak itu kan itu sudah mempertaruhkan posisi manajer infak di sini tuh bisa menggunakan dua posisi Bapak. Jadi dia juga memiliki suatu keterampilan di posisi teman dan pemantau. Nah, nanti ini yang kita terapkan harapannya goalnya di sini di posisi manajer dengan menggunakan restitusi ketika nanti menyelesaikan masalah. Ada tahapnya Pak Sunanti. Ini yang nanti habis ini saya bahas. Saya tambah sedikit ya. Gimana Pak Sunanti? Pak Sunanti ngomong kalau teman itu jumlah. Nah, tadi saya sudah anak-anak kadang-kadang kalau tidur saya mau dulu ke UKS sampai sekarang. Itu berarti kan nggak menghukum saya, cuma menyadarkan bahwa itu dia itu keliru. Dia supaya sadar loh bahwa tidur itu kan berarti salah dia. Jadi itu aja. Jadi nggak hukum tapi dia koreksi sendiri. Jadi itu. Jadi nggak ada menghukum kan saya. Tapi lah supaya dia sadar dan koreksi sendiri. Gitu aja. Jadi tidak harus menghukum. Nah ini yang agak tinggi kan gitu ya. Dan dari anak sendiri itu yang suka. Itu yang paling suka. Dan dari anak merasa salah diri sendiri. Lah itu kan dulu kan percuma saja itu pelajaran dia kalau sadar. Itu bisa. Nah, kita ngomong tadi sudah saya kalau sudah
ulang kembali kan itu tadi. Itu tadi terima kasih. Budaya Nih, ini topik yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi posisi yang paling ideal kan sebenarnya di posisi manajer. Nah, harapannya nanti di posisi manajer ini bisa menggunakan restitusi Bapak Ibu untuk menyelesaikan setiap murid-murid kita ketika melakukan suatu pelanggaran atau indisipliner. Seperti itu. Nih, saya jelaskan dulu. Restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena dia bisa mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin capai atau tujuan mulia tadi yang sesuai dengan keyakinan. Nah, di tahap-tahap restitusi di sini ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ini merupakan bagian dasar dari tahap dari segitiga restitusi, yang mana tujuannya di sini adalah mengubah identitas anak yang gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus bisa berikan penguatan pada mereka dengan memberikan dukungan kalimat-kalimat yang positif, ya, seperti tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, terus seperti kamu berhak merasa seperti itu dan sebagainya. Nih, jadi jika kita menggunakan kalimat-kalimat positif yang seperti ini, ya bahkan hampir tidak akan mungkin ya buat anak itu akan tetap membangkang. Ya, ketika seseorang itu karena misalkan dia sedih atau dia merasa emosional, mereka bahkan tidak akan bisa mengakses bagian otak untuk berpikir secara rasional. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana menstabilkan identitas anak dulu tadi. Ya, dengan memberikan satu kalimat-kalimat penguatan, ya, yang seperti saya contohkan tadi. Itu yang tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di tahap ini guru itu membantu murid bagaimana mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, ini makanya tadi kita sudah ulas apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar manusia termasuk murid kita nih Bapak Ibu.